Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian memperhatikan fakta berikut dengan sesama. A. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. B. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. C. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Kemudian, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gelar, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh orang yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikiran yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah ia melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia.
1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mengamankan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR tentang hak asasi manusia di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1908 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. E. Ketentuan dalam peraturan pemerintah. 1. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. F. Ketentuan dalam keputusan Presiden Kepres. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan resialisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh beberapa faktor. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak
tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. 4. Tragedi Cimahi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas, kemudian terjadi lagi tragedi Cimahi 2 pada tanggal 20 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. 5. Penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. D. Upaya penegakan hak asasi manusia HAM. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Semua negara di Indonesia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, mulai berbagai upaya penegak HAM. Akan tetapi, pelaksana hak asasi manusia dapat juga berbeda sama antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mengaruhi setiap dan perilaku hidup bangsa. Selain mengacu pada peraturan perundang-undang nasional, proses penegakan hukum HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan 2 hal seperti A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam bidang PB.
Dalam melaksanakannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan memasukkan ke dalam sistem hukum nasional, serta menetapkan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum internasional. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juli 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan 99. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun tidak diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Penegakan hukum dan penegakan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pembelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudan harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keadaan orang lain secara hafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.